Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Udah nonton konten gue ini asik tapi kok kayak kurang ya, kenapa ya? Iya, yang gak ada itu cemilan ternyata. Nonton gini kan enak kalau ada cemilan. Sip, tak menunggu. Ya pol-pol, jadi menurutku kalau pol-pol pingin menikmati kontenku lebih lagi, beli cemilan dikit, nah biar sambil nonton itu bisa benar-benar menikmati gitu, benar-benar menikmati waktu gitu. Nah buat pol-pol yang lagi pingin beli cemilan, langsung aja beli di Tokopedia, soalnya di Tokopedia lengkap banget, pilihannya juga banyak banget. Oke, ini yang pertama. Pol-pol, di video kali ini aku pengen tanya kepada pol-pol terlebih dahulu. Kalau misalnya pol-pol terlahir di sebuah keluarga yang kaya, apakah ada hal-hal yang ingin dilakukan? Kalau misalnya aku lahir di sebuah keluarga yang kaya, mungkin aku pengen ngerasakan gimana sih rasanya hidup tanpa cemas, kurang uang, atau bayar apa, atau bayar ini, ataupun bisa beli apapun di saat yang aku mau. Ya, ataupun kalau punya uang lebih, aku juga pengen ngerasakan gimana sih rasanya membelikan sesuatu yang wah banget kepada keluarga ataupun orang-orang yang aku cintai. Kalau pol-pol sendiri gimana? Apakah ingin terlahir di keluarga kaya atau di keluarga yang biasa? Kemungkinan besar pasti kita milih yang ya lebih punya lah daripada kekurangan. Nah, di video kali ini aku ingin menceritakan seseorang yang terlahir di keluarga yang cukup kaya, tapi dia ini terkesan terus-menerus terjebak di nasib yang sedikit sial. Langsung kita mulai. Di video kali ini, tokoh yang ingin aku bicarakan bernama Robert Alan Durst. Dia ini merupakan putra sulung dari keluarga Durst. Nah, Durst ini sendiri merupakan sebuah keluarga keturunan Jewish ataupun Yahudi yang cukup kaya. Mereka ini punya bisnis keluarga yang cukup matang di industri real estate ataupun perumahan ataupun gedung-gedung gitu ya. Diperkirakan Durst ini memiliki harta sebanyak 4 miliar US dollar dan yang dimiliki pribadi oleh Robert Alan itu diperkirakan sekitar 1 miliar US dollar. Ini dolar ya, bukan rupiah, jadi lebih banyak lagi nominalnya. Udah gitu, Robert ini bukan orang yang bisa dibilang bodoh. Dia itu bahkan berhasil masuk di Universitas UCLA tingkat akademik yang profesor, bukan S1, S3. Nah, dia ini memiliki tingkat intelektual yang bisa dibilang lumayan. Tidak cuma itu, Durst juga punya istri yang cukup pandai bernama Catherine yang merupakan orang yang mengambil jurusan medis ataupun kedokteran. Dan setelah mereka berdua ini bertemu, menikah, dan akhirnya mereka berdua ini pindah ke New York karena bisnis orang tuanya ini di New York. Dan setelah mereka nikah, suatu hari pada tanggal 1 Januari 1983, Durst ini pergi mengantarkan istrinya ke sebuah stasiun kereta yang bernama Katona Station. Nah, setelah diantar sampai situ, Robert punya janji sendiri sama temannya bernama Susan Berman sehingga dia meninggalkan istrinya untuk pergi sendiri naik kereta. Dan ternyata itu merupakan momen terakhir dari istrinya. Setelah itu istrinya menghilang dan sebenarnya banyak orang yang cukup mencurigai apakah ini merupakan perbuatannya Robert Alan Durst. Tapi seperti yang udah tak sampaikan barusan, Robert pergi bertemu temannya yang bernama Susan Berman dan alibinya ini terungkap melalui Susan Berman kalau dia itu benar-benar bertemu. Tetapi kesialannya tidak berhenti di situ karena pada tahun 2000 tiba-tiba temannya yang bernama Susan Berman ini juga ditemukan meninggal di salah satu rumah yang cukup wah banget di daerah Los Angeles. Berarti aku pernah ke sana, jadi aku ngerti. Susan Berman ini merupakan writer di TV HBO dan dia itu ditemukan meninggal di rumahnya di Beverly Hills. Itu rumah perumahan yang bagus banget gitu ya, orang kaya-kaya tinggal di situ. Nah, dia itu ditemukan meninggal di rumahnya tepatnya 1 hari sebelum Natalan, yaitu tanggal 24 Desember tahun 2000. Diakibatkan kejadian ini sebenarnya tidak cuma polisi, media, tetapi juga orang-orang mulai sedikit
curiga dengan orang yang bernama Robert Alandas ini. Hingga suatu hari salah satu TV bernama HBO, kalau tahu kan ya, TV Amerika Sono itu, mereka bertujuan membuat sebuah seri dokumenter bernama The Jinx yang isinya itu kayak mengungkap kecurigaan tentang Robert Alandas, apakah dia itu benar-benar membunuh atau tidak. Nah, melihat program TV ini, Robert Alandas itu merasa kayak wah, itu nggak membunuh, sehingga dia memutuskan untuk tampil di dokumenter itu. Dan dokumenter ini sendiri terbagi menjadi 6 seri dan akhirnya dia muncul di seri yang terakhir. Nah, tujuan dari Robert Alandas yaitu mengupas kecurigaan orang-orang karena banyak orang mengira kalau dia adalah pelaku kejahatan ini. Dan selama interview dia menjelaskan semua hal, apa yang dia lakukan, apa yang orang-orang salah pahami. Dan produsernya sendiri sebenarnya sangat terbantu karena orang yang dicurigai sendiri itu mau untuk diinterview dan mengajukan dirinya sendiri untuk interview. Dan pada hari itu interviewnya berjalan baik-baik saja dan akhir seperti yang dilakukan oleh Robert Alandas. Jadi semuanya itu terkesan mulus. Tapi satu hal yang aneh terjadi tepatnya 1 hari sebelum seri ke-6 The Jinx ini ditayangkan di TV. Karena tiba-tiba staff ataupun kru TV ini melaporkan salah satu bagian rekaman saat mereka melakukan interview dengan Robert Alandas, dan polisi memutuskan untuk menangkap Alandas berdasarkan video yang dikirimkan dari TV itu. Nah, apa itu? Langsung kita coba. You're right, of course. But you can't imagine. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Nah, mungkin ada pola-pola yang kayak apa? Kita tunjukkan sekali lagi. You're right, of course. But you can't imagine. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Ya, jadi seperti yang pola-pola dengar. Dia itu bilang, what the hell did I do? Of course, kill them all. Dan rekaman ini sebenarnya terjadi pada saat Robert itu selesai wawancara. Dia bilang, oh aku mau ke toilet bentar, boleh? Dan saat dia memutuskan ke toilet, dia itu bilang seperti ini seolah-olah kayak dia itu lega karena interviewnya itu berjalan seperti yang dia harapkan. Dan tim TV sebenarnya tidak menyadari hal ini hingga 1 hari sebelum penayangan, karena waktu mereka ngedit, mereka itu mendengar sebuah suara yang sedikit aneh. Dan di situ mereka menemukan sebuah clue yang mencurigakan banget, dan ini juga akhirnya ditayangkan di TV. Nah, bola-bola menjadi oh ternyata Robert Alandas ini bukan orang yang baik. Jadi sekarang tak ceritakan lebih detailnya Robert Alandas ini orang yang seperti apa. Robert Alandas memang dia itu terlahir di sebuah keluarga yang kaya, tetapi ada satu hal yang membuat dirinya mungkin berbeda ataupun tertekan. Karena di usia 7 tahun dia harus kehilangan ibunya, dan ibunya itu meninggal bukan karena penyakit ataupun sebuah hal yang alami, tapi karena ibunya ini memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Dan bahkan Robert harus melihat sendiri dengan mata kepalanya. Diakibatkan ini, dia menjadi mengalami sebuah gangguan mental yang disebut skizofrenia. Skizofrenia ini kalau tak baca di Google, salah satu jawaban yang paling ada di atas adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya disertai dalam bentuk halusinasi, pendengaran, paranoia atau waham yang ganjil, atau cara berbicara dan berpikir yang kacau, dan disertai dengan disfungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan. Dan tadi aku udah bilang kalau Robert Alan ini terlahir sebagai anak sulung. Jadi sebenarnya dia itu punya 3 adik laki-laki, dan dia harus bisa dibilang berkompetisi dengan adik-adiknya untuk dipilih menjadi pewaris dari bisnis itu, ataupun dipilih sebagai orang yang menempati posisi penting di perusahaan itu. Justru kalau aku, karena kayak orang tua aku bukan pemilik perusahaan besar gitu, kayak ngiri ya,
enak ya kalau misalnya kita itu harus bertanding dengan, bukan bertanding lah, kayak ngomong sama saudara sendiri, ya udahlah aku ngambil bisnis yang makanan aja, kamu ngambil bisnisnya logam, wah kan enak ya misalnya. Tapi kita nggak tahu seberapa stresnya ini. Mungkin mereka terkesan kayak tidak ada orang yang membuat mereka bisa merasa nyaman, karena siapapun itu, meskipun itu keluarga, ada rasa kompetensi selamanya. Ya kayak waktu kita sekolah kan kadang dibandingkan, kamu pinter, kamu kok kayak gitu, tapi selamanya mungkin kayak gitu. Ya, dan tadi aku juga bilang kalau dia itu berhasil masuk di UCLA, tapi aku nggak bilang kalau dia itu berhasil lulus dari situ. Ya, jadi mungkin ada paksaan juga untuk masuk ke kuliah yang baik ataupun studi, ataupun bisa jadi dia itu ingin masuk ke kuliah itu untuk mewarisi jabatan itu, tapi setelah dia tahu kalau dia itu tidak terpilih untuk menempati tempat duduk itu, mungkin dia tidak merasa lagi butuh untuk belajar lebih lanjut. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini bisa terkesan, wah, orang dunianya orang kaya itu beda. Tetapi ada satu hal yang bisa kita rasakan melalui cerita ini. Kejadian ini terjadi di Amerika dan memang betul terjadi di tahun 1983, bisa terdengar jauh, bisa terdengar seperti dunia orang lain. Tetapi kita itu sama-sama hidup di negara kapitalisme ya, Korea, Indonesia, Amerika. Bisa dibilang orang yang punya uang itu memiliki lebih banyak kekuasaan, bisa jadi memiliki lebih banyak, ya, pokoknya lebih kuat lah ya, lebih kuasa. Dan setiap kali dia dicurigai, dia itu menggunakan uangnya untuk membayar advokat ataupun pengacara-pengacara yang begitu mahal untuk melindungi dirinya. Mungkin ini terkesan kayak, loh ya itu kan memang pilihannya, betul. Tetapi kalau misalkan ini membuat orang-orang yang punya uang lebih banyak itu bisa melindungi dirinya atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya? Kalau misalkan yang menjadi korban ataupun yang dirugikan adalah orang-orang yang tidak punya, apakah mereka selamanya harus hidup dalam kehidupan seperti ini? Bukan berarti semua orang kaya jahat, tapi ini seremnya dunia kapitalisme menurutku. Kayak orang-orang yang punya bisa membuat dunia ini lebih indah dan lebih ke arah yang mereka inginkan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya harus terus bertanding dan harus terus bertabrakan dengan realita. Dan sampai sekarang sebenarnya Doors ini sendiri organisasinya terlihat besar, dan aku herannya ya kalau aku misalnya lihat papanya Seymour Doors, terus lihat saudara-saudaranya itu banyak banget dari adik-adiknya itu yang juga penulis dan juga filantropis. Mungkin ada pola yang kurang paham filantropis ya, jadi ini tak baca filantropis itu kayak ini aku dulu belajarnya waktu aku di kuliah sih. Jadi orang-orang yang pingin atau membuat gerakan untuk membantu sesama ataupun menciptakan sebuah rasa kemanusiaan gitu. Sedangkan adik-adiknya itu bisa melihat itu. Entah kenapa kakaknya itu kok menjadi orang seperti ini. Dan sebenarnya hingga saat ini masih belum selesai ini ya sidangnya. Dan sebenarnya sidangnya itu seharusnya dilakukan sekitar bulan Maret di tahun ini, tetapi dikarenakan corona itu lagi di-delay, jadi masih belum ada bla 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 gimana kayak keputusan akhirnya itu masih belum. Jadi ya mungkin polo-polo yang juga tertarik bisa terus menerus untuk melakukan searching info ini, dan kalau misalnya ada update yang menarik bakal juga terbagikan. Nah, buat polo-polo yang juga tertarik tentang kasus ini, polo-polo bisa menonton film yang namanya All Good Things ataupun mungkin nonton dokumenternya yang The Jinx dari HBO itu tadi. Oke, polo-polo, jadi video kali ini seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Kadang kita itu ngiri sama kehidupannya orang kaya, tapi kadang ini juga membuat kita bersyukur gimana sih rasanya bisa benar-benar harmonis dan tidak berkompetisi di atas uang. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai sini dan sampai jumpa di video berikutnya.